warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab muatan dan medan listrik. Khususnya kita akan membahas medan listrik dan medan listrik akibat muatan listrik. Oke, mari kita lihat ilustrasi berikut. Medan listrik kita tidak bisa melihatnya langsung dengan mata telanjang, sehingga kita bisa mengilustrasikannya sebagai garis-garis medan, ya, seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Ya, garis-garis medan bisa kita gambarkan seperti ini dari bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, medan listrik merupakan besaran vektor dan disimbolkan dengan E dengan satuan Newton per Coulomb atau N per C biasanya. Kemudian sangat dipengaruhi oleh besarnya muatan tersebut dan jarak terhadap titik di mana kita melihat besar medan listrik tersebut. Contoh misalnya di titik di sini, titik di sini adalah E1 dibandingkan dengan E2, maka E1 akan lebih kecil dibandingkan dengan E2 untuk besarnya medan listrik yang dihasilkan. Dan persamaan medan listrik ya adalah gaya Coulomb atau gaya listrik dibagi dengan muatan, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini merupakan ilustrasi untuk arah-arah dari medan listrik. Nah, pada muatan yang sama sejenis, contohnya positif, ya, di mana dia akan saling tolak-menolak, dan pada bagian tengah, ya, maka medan listriknya adalah 0 jika muatannya ini ya sama besar. Begitu pula dengan ini, ya, bagian tengah di sini akan bernilai 0 medan listriknya jika muatannya sama besar. Nah, kemudian kita coba mencoba mengerjakan contoh soal. Apabila ada kasus seperti ini yang melibatkan sudut, ya, di mana Q1 ini positif, Q2 adalah negatif, dan Q3 adalah negatif, ya. Dan yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan arah dari medan listrik di titik di sini, ya. Kita diminta untuk mencari tentukan medan listrik di titik ini. Maka arah dari medan listrik di titik tersebut adalah seperti ini. Ya. Nah, karena E2 dan E1 ini sejajar, searah, gitu, maka kita bisa menjumlahkannya. Sehingga ya, setelah kita jumlahkan seperti ini gambarnya, ya. Tentunya untuk menentukan medan listrik E3, E1 dan E2 menggunakan persamaan yang sebelumnya telah ditampilkan, gitu ya. Dan E1 dan E2 ini mempunyai arah yang sama sehingga kita bisa jumlahkan dan nilainya setara dengan E3. Nah, kemudian dari S3 dengan hasil dari penjumlahan E1 dan E2, kita bisa menentukan resultan, ya, resultan dari medan listrik di titik tadi, di titik sini. Sehingga kita lihat garis resultannya ke arah sana, ya. Bagaimana dengan sebelah sini, ya? Nah, kita cek, ya. Untuk resultan hasilnya seperti ini, dan yang kita operasikan hanya komponen yang X, ya, komponen E3X dan komponen ini yang X, ya. Nah, kebetulan di sini hasilnya E1 tambah E2 nilainya sama dengan E3, maka kita langsung mengalihkannya dengan 2 dan kita operasikan yang komponen di sumbu X-nya saja. Komponen sumbu Y di sini tidak dicantumkan karena nilainya 0. Pertama, Y yang bagian sini E3Y bernilai positif, E3
Y di sini bernilai negatif dan sama besar, sehingga saling meniadakan dan nol. Sehingga untuk resultan medan listrik hanya yang searah dengan sumbu X. Sehingga dihasilkan nilai tadi ya, yang ini. Nah, kemudian kita cek untuk kasus pada cincin yang ada garis atau cincin seperti ini, yang maksudnya garis lingkaran gitu ya. Kemudian ditanya berapakah medan di titik sini. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tentunya kita harus menentukan dulu arah dari medannya. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah kasus cincin, kita bisa mengilustrasikan mengambil sedikit bagian dari cincin, kemudian anggaplah di sini di titik tertulis DS di sini, kemudian kita tarik garis ke E, sehingga di sini ada DE. DE ini adalah nilainya ini, ya. Dan untuk mendapatkan nilai satu cincin, maka kita akan menjumlahkan semuanya ya dalam satu lingkaran ya, satu lingkaran cincin ini dengan cara menggunakan integral. Nah, biasanya dalam kasus yang ada garis ya atau lingkaran seperti ini, biasanya ada unsur rapat muatan. Ini adalah rapat muatan di mana banyaknya muatan dibagi dengan panjang dari garis tersebut. Dalam hari ini adalah keliling lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita cuplik sebagian di sini saja ya, bagian ini, dan kita ilustrasikan di sebelah sini ya. Yang tadi ya, ini dari sini, kemudian kita dapatkan DE yang ini. Apabila kita pakai bagian sini ya, kemudian medan yang diakibatkan dengan datanya juga sama ya, ini juga DE, maka muncul sebelah sini ya. Nah, bayangkan apabila bendanya adalah cincin, maka ini seharusnya kan membentuk semacam kerucut sebenarnya. Nah, tapi kita ilustrasikan, ambil saja dua garis ya. Di mana dari sini kita ketahui bahwa bagian yang horizontal atau bagian yang ini dia selalu nilainya sama ya, nilainya sama, tetapi arahnya selalu berlawanan dan akan saling meniadakan atau medannya nol ya. Sehingga medan yang terhitung hanya di bagian searah dengan sumbu Z. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita cek dulu cos Z-nya berapa. Cos ini berarti adalah samping sudut ya. Samping sudut berarti seperti ini, Z per R jadinya. Dan kita lanjutkan. Sehingga resultannya adalah DE cos theta. Nanti DE ini kita integralkan. Ini seperti apa? Kita lanjutkan. Mohon maaf, saya hapus dulu bagian sini. Nah, kita operasikan ya. Jadi cos-nya ini tadi berdasarkan gambar ini kita dapatkan nilai cos, kemudian DE-nya adalah ini, kita kalikan dengan cos, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ya, untuk mendapatkan nilai keseluruhan kita harus mengintegralkannya ya, mengintegralkannya untuk mendapatkan nilai dari keseluruhan garis atau cincin lingkaran ini ya. Sehingga kita integralkan, kita dapatkan ini ya. Oke. Kemudian nilai ini ya berubah menjadi seperti ini. Kenapa seperti itu ya? Kita ingat sebelumnya bahwa
lambda dikalikan S adalah Q, ya, sedangkan S adalah Pi R, atau S ini adalah panjang garis, kalau dalam hal ini adalah keliling lingkaran, sehingga seperti ini. Dan nilai ini ya berubah menjadi Q, sehingga persamaannya untuk medan listrik yang disebabkan oleh garis yang membentuk cincin gitu atau lingkaran seperti ini bernilai seperti ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kita terkait medan listrik dan bagaimana untuk menentukan besarnya medan listrik yang disebabkan oleh titik bermuatan ataupun garis yang bermuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.